Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila Afifah. Jadi di dalam video ini aku bakal ngebahas lagi bab 2 atau chapter 2 dari buku The Honest Truth About the Honestly karyanya Dan Ariely Lee nih. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas tentang teori Simple Model of Relational atau SMRC. Nah, judul bab kali ini yaitu tentang Fun with Fudge Factor. Nah, intinya di bab ini tuh kayak kenapa ya orang bisa berbuat curang tapi ngerasa diri mereka itu jujur. Nah, di bab ini juga ada disebut namanya fudge factor. Fudge factor itu apa sih? Nah, jadi fudge factor itu kayak celah atau alasan orang-orang dapat berbuat curang tapi ngerasa diri mereka tuh kayak padahal aku baik loh. Ya meskipun kayak mereka nyolong kecil-kecilan juga tetap dianggap curang kan. Nah, terus di bab ini tuh ada tiga eksperimennya Dan Ariely gitu ya. Nah, eksperimen pertama yaitu eksperimen token. Nah, eksperimen token ini kayak peserta itu dikasih soal tapi ada bayaran. Nah, yang lucunya tuh di sini tuh ada dua versi loh. Jadi kayak versi pertama itu yang sudah itu langsung dapat bayaran. Pokoknya langsung dapat bayaran lah. Ini yang versi pertama. Terus yang versi kedua itu ngisi token dulu baru dapat uangnya atau kayak dapat bayarannya lah gitu. Nah, hasilnya itu gimana? Nah, hasilnya itu otomatis kan yang ngisi token dulu baru dapat bayarannya itu justru mereka lah yang berbuat curang. Nah, artinya tuh gimana ya? Artinya tuh kayak kita tuh nggak bisa jauh dari uang aslinya. Jadi kayak mikir ya udahlah kita berbuat curang aja. Nah, terus di eksperimen kedua yaitu minuman soda dan uang. Jadi Dan Ariely ini menaruh minuman soda dan juga uang entah diselipkan atau bagaimana di kulkas asrama tersebut. Nah, jadi orang-orang di sana itu malah lebih milih minuman soda daripada uang yang ya terselip atau ada di kulkas itu. Padahal nilainya itu sama. Jadi artinya itu gimana? Jadi artinya itu kayak orang-orang itu mungkin ya cenderung ngambil minuman soda itu kan daripada ngambil barang itu langsung daripada uang yang ada di sana. Nah, terus eksperimen terakhir atau eksperimen ketiga peserta itu diingat tuh kayak 10 perintah Tuhan. Jadi sebelum ujian itu mereka harus mengingat 10 perintah Tuhan. Nah, hasilnya itu gimana? Kalau menurut saya eksperimen yang ketiga ini itu lebih worth it karena orang-orang dapat banyak jujur gitu. Maksudnya kayak yang harusnya diri mereka itu jujur karena mungkin entah mereka mengingat 10 perintah Tuhan gitu. Jadi mereka mikir tuh kayak kalau aku ngelakuin ini nanti bagi gini loh, kalau aku ngelakuin gini nanti gitu. Nah, mungkin mereka mikirnya gitu. Jadi menurut saya itu orang-orang tuh banyak atau mungkin ya kebanyakan tuh bisa ngeles gitu sama kesalahan mereka sendiri. Ya meskipun kita dapat membantu mereka itu kayak ayo lo buat lebih jujur lagi. Terus Dan Ariely juga bilang nih di bab ini tuh kalau dia itu khawatir kayak selama penelitian dia selama bertahun-tahun kayak banyak penelitian yang dia lakukan gitu loh. Justru dia mikir kalau uang tunai nggak ada beredar di masyarakat gitu loh, otomatis kan orang-orang tuh kayak melakukan ya udahlah kita berbuat curang aja pasti bakal banyak orang yang melakukan kecurangan gitu ya. Jadi itu yang bikin dia khawatir. Nah, terus kalau ini tuh bukan cuman dari SM Morensi ya gitu, tapi ini juga faktor kelalaian. Tapi faktor kelalaian ini sebenarnya kayak menunjukkan kita tuh bisa jadi pribadi yang lebih jujur gitu dengan mengurangi kejahatan gitu ya. Mungkin kayak kita mikir tuh kalau kita ingin mengurangi kejahatan pasti kita mikir kayak kita harus merubah sikap, kita harus merubah sifat yang ada di dalam diri kita ini gitu loh. Terus jadi kayak
semacam pengingat moral lah gitu. Nah, kesimpulan menurut saya itu kayak orang-orang itu emang ngeles, tapi dalam pikiran dia gitu, kayak ngeles ya berbuat curang gitu ya, kayak merasa nggak ada, ngerasa apa ya, kayak ya udah kita jujur kok gitu, tapi tetap aja mereka melakukan kecurangan sedikit demi sedikit, atau bahkan sekecil apapun kecurangan yang mereka lakuin gitu. Nah, jadi pengingat moral ini tuh malah yang ngebantu kita, atau mungkin pengingat untuk diri kita sendiri tuh buat tetap jujur atau bahkan lebih jujur lagi gitulah. Nah, jadi itu aja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau dalam penyampaiannya saya masih kurang. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next video.